Nama saya Yosi Mokalu. Saya sudah 27 tahun bersama teman-teman saya ada di industri hiburan dengan kelompok yang namanya Project Pop. Saya juga aktif dalam pelayanan dan juga saya aktif dalam literasi digital bersama Siberkreasi dan Kemenkominfo dan literasi kebangsaan bersama Kemendagri. Dan saya pernah terlibat juga dalam Alkitab Suara beberapa tahun yang lalu, kurang lebih mungkin 10 tahun yang lalu, rekaman sebagai Yonadab. Saya tahu Alkitab Suara itu akan Tuhan pakai untuk memberkati banyak orang. Jadi berada dalam proyek itu ya suatu kehormatan, senang buat saya. Ini adalah sebuah bagian dari menyebarkan kabar baik, menyebarkan firman Tuhan, menyebarkan kebenaran. Jadi bagian dalam mengikuti juga perkembangan teknologinya, cara yang relevan untuk mengembangkan sesuatu yang baik gitu. Jadi saya pikir tentu saja ini sebuah kesempatan yang kalau saya sampai ditawarkan ya jangan sampai enggak gitu loh, saya bilang enggak gitu. Saya mau dengan senang hati, dengan langsung tanpa berpikir panjang, ayo kapan kita rekaman. Kita sendiri harus bisa merasakan udah oke atau belum ya ketika kita mengucapkannya kan, merekam suara kita sendiri. Orang kalau mendengarkan suara itu beda dengan melihat gambar. Kalau melihat gambar, kita bisa ngomongnya datar tapi ekspresi kita sedih, orang tahu ini sedih. Kalau suara kita harus pastikan ya tanpa orang melihat wajah kita mengucapkannya, orang tahu oh ini lagi sedih, oh ini lagi marah, oh ini lagi memberikan nasihat. Jadi kesulitannya di situ, kita sama-sama membayangkan karena semuanya have no clue kan, Yonadab orangnya kayak gimana ya gitu ya. Kita cuma bisa membayangkan dari apa yang kita baca. Ya jadi mengerti bahwa ini karakter ini masih keluarganya Raja Daud gitu ya. Kalau bisa bicara soal kita dikasih sebuah karakter yang harus diperankan, kita harus tahu latar belakangnya gitu. Dia berarti tinggal di keluarga kerajaan seperti itu ya. Kita bisa membayangkan relasi dia dan cara dia menyampaikan, karena berbeda orang yang tinggal di kerajaan pastinya menyampaikan dengan mereka yang masih keluarga sama mereka yang istilahnya kayak penjaga, kayak termasuk yang mereka hormati seperti Raja Daud, walaupun mereka anak-anaknya kategorinya seperti itu ya, keponakannya Raja Daud, tapi ya mereka tetap punya rasa hormat pada saat itu kepada raja. Jadi itu yang harus dibayangkan supaya kita bisa mendapatkan semua gambarannya supaya tidak salah. Hai anak raja, mengapa engkau demikian merana setiap pagi? Tidakkah lebih baik engkau memberitahukannya kepadaku? Kalau rutinnya dari kecil sih sebenarnya ya. Rutin dari kecil karena ini ceritanya lucu nih. Di rumah saya menemukan ada buku tebel segini, Alkitab ternyata gitu. Ejaan lama ya, masih TJ gitu, ejaan lama. Tapi bergambar. Karena saya tertarik sama gambarnya, saya jadi baca. Ini gambarnya tentang apa? Saya pengen tahu. Jadi saya baca Alkitab tuh karena dari SD karena gambar-gambarnya dan bercerita gitu. Jadi kalau ditanya sejak kapan suka baca Alkitab? Dari SD sebenarnya itu ya. Dari dulu sepertinya Alkitab ini nggak pernah lepas dalam aktivitas saya gitu ya. Ya memang harus diakui ada yang melakukan baca Alkitabnya karena disuruh ya. Biasanya orang yang karena disuruh itu bukan dari kesadarannya sendiri, belum mengerti pentingnya kita membaca Alkitab. Sehingga ya kalau semuanya dilakukan secara ritual pasti akan bosan. Tetapi kalau ada ketertarikan tertentu itu bisa triggering. Kalau zaman sekarang tentu saja generasi digital ya, yang sudah semakin digital, matanya juga lebih tertarik dengan bukan cuman mendengarkan tapi audiovisual. Nah, kalau Gebada udah komplit tuh ya. Ada visual, ada audionya, ada animasinya. Animasi itu kan membantu kita berimajinasi ya. Dan lebih kalau kita mendengarkan suara plus lagi ada latar belakangnya yang membuat suasananya lebih emosional gitu. Jadi lebih menyenangkan lah. Menikmati kebenaran firman Tuhan itu menyenangkan, bukan ritual ya. Membaca Alkitab
sendiri sama membaca Alkitab bersama-sama itu berbeda. Kenapa? Karena kita bisa membaca firman yang sama, ayat yang sama, tetapi Roh Kudus menerjemahkannya berbeda. Itu sering kita bahas tuh kalau dalam komsel. Kebetulan kan saya juga memimpin beberapa komsel. Jadi kita bahas, pertanyaannya kan apa yang kamu dapat? Karena kita tahu kalau Tuhan berbicara apa sama kita, tapi belum tentu Tuhan berbicara hal yang sama sama dia gitu loh. Jadi itu kerennya kalau kita baca sama-sama, kita jadi lebih kaya sebenarnya mengetahui sebuah firman Tuhan. Jika kita membaca atau mendengarkan Alkitab, maka hidup kita akan lebih berbahagia. Karena dengan membaca dan mendengarkan Alkitab, akan terjadi perubahan dalam hidup kita. Gerakan baca dengar Alkitab, Gebada.